Selamat Tahun Baru! Saatnya kita meninggalkan suasana Natal dan mengembalikan energi kita. Aku tahu, mungkin sulit untuk kembali ke rutinitas setelah liburan, terutama jika kita harus kembali bekerja atau sekolah. Tapi sekaranglah waktunya untuk memulai, mengisi ulang tenaga, dan menyambut Tahun Baru dengan lebih segar dan siap. Siap untuk awal tahun 2025 yang penuh energi? Di video ini, aku akan berbagi beberapa tips tentang cara mudah mengembalikan kebugaran dan memulai tahun baru dengan cara terbaik. Jangan lupa untuk melihat deskripsi untuk tautan mitra kami. Setelah menikmati berbagai hidangan Natal yang lezat, wajar jika kita menginginkan sesuatu yang lebih ringan dan sehat. Mari mulai dengan menambahkan buah dan sayuran segar ke setiap makanan kita. Buah dan sayuran kaya akan vitamin dan mineral yang membantu kita pulih setelah banyak makan makanan manis. Jangan lupakan variasi, brokoli, wortel, apel, jeruk. Dan tentu saja, protein penting untuk membangun kembali otot, terutama setelah banyak pesta liburan. Ikan, telur, ayam, dan kacang-kacangan adalah pilihan yang baik. Pilihlah gula alami dari buah-buahan daripada kue dan makanan manis. Ingat, ini bukan tentang melarang diri kita dari berbagai hal, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih sehat, yang membuat kita merasa lebih baik dan berenergi. Kita sering lupa, tetapi asupan cairan yang cukup sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kita. Air membantu organ kita berfungsi dengan baik, menjaga kulit kita bercahaya, dan membantu kita berkonsentrasi dan tetap waspada. Setelah liburan, sangat penting untuk minum banyak air untuk membantu tubuh kita mengeluarkan racun dan mendapatkan kembali energi. Alkohol, makanan berlemak, dan makanan manis membuat tubuh kita dehidrasi, jadi penting untuk mengganti cairan yang hilang. Tujuannya sederhana, minum setidaknya 1,5 liter air setiap hari. Aku tahu kedengarannya banyak, tetapi jika kita membaginya sepanjang hari, akan jauh lebih mudah. Cobalah minum segelas besar air segera setelah bangun tidur untuk membangunkan tubuh kita. Pilihlah air putih, air soda, teh herbal, atau teh hijau. Selain hidrasi, minuman ini juga mengandung antioksidan dan nutrisi bermanfaat lainnya bagi tubuh. Saran saya, selalu bawa sebotol air baik di tempat kerja dalam perjalanan maupun di rumah. Ini membantu mengingatkan kita untuk minum, dan air akan selalu tersedia. Kita juga bisa mencoba membuat infused water sendiri. Ini adalah alternatif yang baik untuk minuman manis dan membuat minum air lebih menyenangkan. Tambahkan irisan lemon, mentimun, daun mint, atau buah merah ke dalam air untuk menambah rasa dan memberi tubuh kita vitamin dan mineral ekstra. Jadi meskipun kita tidak haus, minumlah air secara teratur sepanjang hari. Jangan menunggu sampai kita haus, karena rasa haus sudah merupakan tanda dehidrasi. Jaga tubuh kita tetap terhidrasi agar kita merasa baik dan berenergi. Sulit untuk pulih tanpa tidur malam yang nyenyak. Setelah liburan, penting untuk mengembalikan pola tidur yang teratur agar tubuh dan pikiran kita mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah menetapkan jadwal tidur yang teratur. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur jam biologis kita. Ciptakan rutinitas malam yang menenangkan, mandi air hangat, membaca buku yang bagus, mendengarkan musik yang menenangkan. Jadikan kamar tidur kita sebagai tempat perlindungan. Pastikan kamar tidur kita sejuk, sekitar 18 derajat, gelap, dan tenang. Ingat, tidur yang nyenyak sangat penting untuk mengisi ulang energi, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan energi. Aku tahu, memikirkan olahraga setelah liburan tidak selalu menarik. Setelah banyak makanan lezat dan istirahat, wajar jika kita merasa lelah dan malas. Tetapi olahraga penting untuk tubuh dan pikiran, bahkan jika itu hanya jalan-jalan singkat atau olahraga ringan. Jika kita tidak terbiasa berolahraga secara teratur, mulailah secara bertahap. Perhatikan sinyal tubuh kita. Dan yang terpenting, ambil langkah pertama. Intinya adalah secara bertahap memasukkan olahraga ke dalam rutinitas harian kita. Tingkatkan intensitas dan durasi latihan secara perlahan untuk menghindari cedera dan menjaga motivasi kita. Mulailah dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Berjalan kaki adalah awal yang baik karena mudah dilakukan dan tidak membebani persendian. Berjalan-jalanlah saat istirahat makan siang. Ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan udara segar dan sedikit menggerakkan kaki kita. Pergi berbelanja dengan berjalan kaki, atau ajak anjing jalan-jalan.
Setiap langkah kecil itu penting. Jika kita lebih suka berolahraga di rumah, cobalah yoga atau pilates. Bentuk olahraga ini memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi stres. Ada banyak program latihan online yang menawarkan berbagai bentuk olahraga. Kita dapat dengan mudah menemukan program yang sesuai dengan jadwal dan preferensi kita. Intinya adalah menemukan aktivitas yang kita sukai dan dapat kita lakukan secara teratur. Baik itu menari, bersepeda, atau berkebun, intinya adalah bergerak. Dan ingat, olahraga memberi energi dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri sepanjang hari. Ini juga mengurangi stres dan kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur. Yang penting untuk pemulihan dan suasana hati yang baik. Dan yang terpenting, ini membantu kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Anda akan melihat bahwa dengan sedikit usaha, olahraga akan menjadi kebiasaan yang Anda sukai. Tujuan 2025, perencanaan yang baik, kesuksesan yang lebih besar. Perencanaan adalah kunci untuk mencapai impian kita. Tahun baru, rencana baru. Sekaranglah waktunya untuk memikirkan apa yang ingin kita capai tahun ini dan bagaimana kita akan mencapainya. Luangkan waktu untuk merencanakan. Ini membantu kita menetapkan tujuan yang jelas dan mempersiapkan diri untuk tahun yang sukses. Carilah tempat yang tenang, ambil buku catatan, dan tuliskan semua yang ingin kita capai tahun ini. Ciptakan suasana yang menyenangkan untuk berpikir, dan biarkan imajinasi kita terbang bebas. Bepergian, pengembangan diri, kesuksesan di tempat kerja, semuanya mungkin dengan rencana yang baik dan sedikit usaha. Pikirkan tentang apa yang benar-benar menarik minat kita, dan apa yang memotivasi kita. Setelah kita menentukan tujuan kita, bagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dengan cara ini, tujuan besar tampak tidak terlalu menakutkan, dan kita dapat dengan mudah melacak kemajuan kita. Tuliskan tujuan kita di tempat yang mudah terlihat, sehingga selalu diingat dan jaga motivasi kita. Rayakan setiap kemenangan. Setiap langkah yang kita ambil adalah satu langkah lebih dekat dengan impian kita. Setiap tujuan yang kita capai, tidak peduli seberapa kecil, pantas untuk dirayakan. Luangkan waktu untuk menghargai kemajuan kita dan beri penghargaan kepada diri kita sendiri. Dan yang terpenting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Akan ada rintangan di jalan menuju kesuksesan. Jadi penting untuk menjaga diri kita sendiri di sepanjang jalan. Jika kita keluar jalur, jangan putus asa. Fokus pada tujuan kita. Luangkan waktu untuk menganalisis apa yang berhasil dan apa yang dapat kita tingkatkan. Sesuaikan rencana kita jika perlu, dan teruslah maju. Meditasi dan plain conscience, temukan kedamaian dan ketenangan. Untuk memulai tahun dengan baik, penting juga untuk menjaga kesehatan mental kita. Berlatih meditasi dan plain conscience adalah alat yang efektif untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan menemukan kedamaian batin. Kita tidak harus menjadi ahli untuk mencoba meditasi. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari. Cari tempat yang tenang dan nyaman, dan duduklah. Fokus pada napas kita, amati pikiran kita tanpa menghakimi. Ada banyak aplikasi yang menawarkan meditasi terpandu yang dapat membantu kita rileks dan fokus. Dengan berlatih meditasi dan plain conscience secara teratur, kita menciptakan rasa damai dan tenang batin yang membantu kita mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Kekuatan berpikir positif, peliharalah optimisme. Setelah liburan, mudah untuk merasa lelah dan stres karena kita harus kembali bekerja dan melakukan tugas sehari-hari. Tapi sekaranglah waktunya untuk mengembangkan sikap positif dan optimis terhadap tahun baru. Mulailah setiap hari dengan pikiran positif. Bersyukurlah atas semua yang kita miliki dalam hidup, kesehatan kita, keluarga kita, rumah kita. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif dan optimis yang membuat kita bahagia. Hindari orang dan situasi yang membawa energi negatif ke dalam hidup kita. Tetapkan tujuan yang menginspirasi kita dan yang membuat kita bersemangat untuk menjalaninya setiap hari. Ingat, kebahagiaan adalah pilihan. Pilihlah untuk melihat sisi baik dari segala sesuatu. Bersyukur dan percayalah pada diri sendiri. Kembali ke rutinitas setelah liburan bisa jadi tantangan, tetapi dengan tips ini Anda dapat ulang tenaga dan tahun 2025 energi baru. Dengan sehat, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, luangkan waktu untuk diri sendiri, berpikir,
Bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda, dan tulis di kolom komentar tips Anda untuk memulai dengan baik, bahagia, sehat dan sukses tahun 2025 untuk semua orang. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jika Anda menyukai tips ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan dengan orang yang Anda cintai. Mari buat tahun 2025 tak terlupakan bersama. Kami akan segera kembali dengan ide-ide baru. Jaga diri Anda. Jangan lupa untuk menonton video lain di saluran kami, Anda mungkin menemukan sesuatu yang menarik.